Halo sahabat data, selamat datang di panduan penggunaan Visdatura atau visualisasi data tingkat kelurahan Kota Palopo. Visdatura adalah dashboard interaktif dari BPS Kota Palopo yang menyajikan data-data penting di tingkat kelurahan dan kota dengan cepat dan mudah. Tujuan utama Visdatura adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses layanan penyajian data sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang akurat dan up-to-date kapan saja. Untuk memulai, Sobat Data bisa mengakses Visdatura melalui tautan berikut. Nah, ini adalah halaman utama dari dashboard Visdatura Kota Palopo. Pada halaman beranda ini, Sobat Data bisa melihat topik data yang disajikan pada Visdatura. Selain itu, Sobat Data juga bisa mengeklik tanda panah yang di sebelah kiri bawah untuk melihat daftar topik yang tersedia. Topik data yang pertama adalah indikator atau data strategis. Halaman ini menyajikan data untuk indikator strategis yang disediakan oleh BPS Kota Palopo. Data-data yang disajikan bersumber dari hasil pendataan BPS Kota Palopo. Pada halaman ini disajikan definisi singkat dari tiap indikator. Pada topik ini, data yang disajikan meliputi tema kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, ekonomi, indeks pembangunan manusia, Gini rasio, dan inflasi-deflasi. Pada tingkat Kota Palopo. Menu ini pengguna data dapat melakukan filter periode waktu untuk menyajikan grafik dan data yang sesuai dengan tahun yang Sobat Data pilih. Jika teman-teman belum melakukan filter, maka data yang disajikan di sini merupakan data pada periode terbaru, yaitu data pada tahun 2024. Beberapa grafik disajikan juga fitur matriks opsional. Ya, di sini Sobat Data dapat memilih variabel yang ingin disajikan pada grafik. Contohnya pada kemiskinan ini, di sini kan disajikan data jumlah penduduk miskin, tapi teman-teman bisa juga klik tombol optional matrix, kemudian melakukan checklist pada variabel yang diinginkan. Contohnya ingin melihat pertumbuhan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Kalau misalkan tidak mau menampilkan variabel, Sobat Data bisa uncheck variabel yang ada. Khusus untuk data inflasi deflasi, di sini Sobat Data bisa melakukan filter secara bulanan. Nah, data yang disajikan pada kotak ini merupakan data terbaru, yaitu data bulan Juli tahun 2025. Bisa memilih inflasi Sulawesi Selatan dan Indonesia. Tinggal di checklist saja pada matriks opsional yang telah disediakan. Nah, kalau Sobat Data ingin melihat ini angkanya berapa, tinggal arahkan kursor Sobat Data ke titik yang bersesuaian. Kemudian untuk menu kependudukan, halaman ini menyajikan data untuk indikator kependudukan. Data-data yang disajikan di sini bersumber dari hasil pendataan BPS Kota Palopo, yaitu sensus penduduk 2010 dan 2020. Kemudian juga ada yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, dan ada juga yang bersumber dari sistem monografi digital dari kegiatan Desa Cinta Statistik. Untuk data yang bersumber dari kegiatan Desa Cantik, pada Visdatura baru menampilkan data untuk Kelurahan Tomarundung. Untuk kelurahan-kelurahan lainnya akan menyusul seiring berjalannya waktu. Pada halaman ini, pengguna data dapat melakukan filter waktu dan wilayah. Jika tidak dilakukan filter waktu, maka angka yang muncul merupakan angka pada periode waktu terbaru, yaitu tahun 2024. Kemudian, jika Sobat Data tidak melakukan filter wilayah, maka angka-angka yang muncul ini merupakan agregat dari semua wilayah yang bersesuaian. Di sini Sobat Data disajikan dengan data persentase penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin, dan jumlah penduduk menurut kelurahan. Jadi Sobat Data bisa langsung melihat kelurahan di Wara Barat yang penduduknya paling banyak itu ada di mana.
ternyata ada di Tomarundung setelah kita lihat dari grafiknya. Kemudian jika Sobat Data ingin melihat pertumbuhan dari tahun ke tahun, Sobat Data bisa langsung melakukan uncek saja pada tahun yang telah dipilih. Nah, halaman ini menyajikan data untuk indikator pendidikan, yaitu jumlah infrastruktur pendidikan. Data ini bersumber dari potensi desa. Sobat Data bisa melakukan filter waktu dan filter wilayah. Misalkan Sobat Data ingin mencari tahu jumlah infrastruktur pendidikan di Kecamatan Wara Barat. Oh, ternyata di Kecamatan Wara Barat yang paling banyak adalah SD atau sederajat. SD sederajat ini meliputi SD negeri, SD swasta, MI negeri, dan MI swasta. Kemudian jika Sobat Data ingin melihat jumlahnya Sobat Data bisa langsung melakukan filter saja. Kemudian jika Sobat Data ingin menampilkan kelurahan yang lain, Sobat Data bisa langsung melakukan uncek pada kelurahan yang dipilih. Kemudian melakukan filter kembali. Untuk data ekonomi, di sini disajikan jumlah kelompok pertokoan dan pasar, jumlah sarana perdagangan, sarana akomodasi, jumlah bank, dan jumlah industri mikro dan kecil. Untuk menu kesehatan, di sini disajikan data jumlah infrastruktur kesehatan menurut jenis dan wilayah. Di sini juga disajikan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Palopo yang disajikan pada publikasi kecamatan dalam angka. Selain itu, juga disajikan jumlah banyaknya pengunjung puskesmas, poskeskel, dan posyandu. Dan ada juga data jumlah pasangan usia subur yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo pada publikasi kecamatan dalam angka. Kemudian yang terakhir ada topik keamanan dan ketertiban yang menyajikan data jumlah konflik yang bersumber dari Simondi Desa Cinta Statistik. Data ini baru menyajikan data untuk Kelurahan Tomarundung saja. Jadi fitur-fitur yang tersedia pada Visdatura, yang pertama ada fitur filter. Jadi Sobat Data bisa melakukan filter pada tahun maupun wilayah yang Sobat Data ingin tahu. Jika filter dipilih dan ternyata muncul tanda strip, hal ini berarti bahwa data tidak tersedia pada tahun 2013. Nah, selain melakukan filter tahun dan filter wilayah, Sobat Data juga bisa melakukan filter kategori yang diinginkan. Misalnya ingin melihat SMP sederajat di Mungkajang. Maka data jumlah infrastruktur dan jumlah infrastruktur menurut wilayah hanya akan menampilkan jumlah SMP sederajat di Kecamatan Mungkajang. Selain fitur filter tahun, wilayah, dan kategori, Sobat Data juga bisa melakukan download laporan. Di sini disajikan additional option. Di sini juga bisa memilih halaman mana yang ingin diunduh. Teman-teman, Sobat Data bisa langsung klik download dan akan menyiapkan di sini preparing. Langsung muncul di menu download di sini. Muncul seperti ini. Kemudian, jika ada data yang Sobat Data ingin tanyakan atau ingin diketahui lebih lanjut, Sobat Data bisa langsung datang ke BPS Kota Palopo yang beralamat di Jalan Patang 2 nomor 24. Selain itu, Sobat Data juga bisa langsung menghubungi kontak person petugas PST ada di bagian bawah Visdatura. Saya sampaikan sebagai panduan penggunaan dashboard Visdatura. Semoga Visdatura ini dapat membantu Sobat Data dalam menemukan data yang Sobat Data inginkan secara cepat. Terima kasih.